Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi di pembahasan kitab Tuhfatul Mubtadi Syarh Mandhumatul Baikuni. Hari ini kita melanjutkan pembahasan Al-Maqlub, Al-Qalb yang kemarin, dan insyaallah kita akan selesaikan pembahasan ini di pertemuan ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Tsumma qala al-muallifu rahimahullah wa huwa Abul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah. Aqsamu qalbil khata'i. Qalbul khata'i yaqa'u fihi katsirun minar riwati minal maqbulina wal mardudina walahu suwarun min dzalika. Al awwalu qalbun lismi rawi nafsihi Sawwaru bani Dawuda ila Dawuda bani Sawwar. Qala Ahmadu haddatsana Waqi' haddatsana Dawuda bani Sawwar an Amru bani Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murusi bayanakum bis salati idza balagu sab'an wadribuhum alaiha idza balagu ashran wa farriqu bainahum fil madaji'i. Baik. Kata beliau, aqsamu qalbul khata, pembagian qalb yang salah. Qalbul khata dia balik karena kesalahan, yaqa'u fihi katsirun minar ruwah, terjadi padanya banyak dari rawi, minal makbulin, bahkan dari rawi-rawi yang makbul, bahkan kadang-kadang kan samar, nama itu kadang terbalik diucapkan. Wal mardudin, bahkan juga rawi yang ditolak, walahu suwar, dan dia memiliki beberapa bentuk. Di antaranya satu, qalbun lismi rawi nafsi, membalik nama rawi itu sendiri. Jadi nama rawi itu sendiri terbalik. Ini namanya sudah qalbun. Iya, seperti contohnya Sawwar ibnu Daud ke Daud ibnu Sawwar. Nah, dibalik. Asalnya Suwar ibnu Daud menjadi Daud ibnu Sawwar. Berkata Imam Ahmad, bercerita kepada kami Waqi', haddatsana Daud ibnu Sawwar dari Amr ibnu Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Jadi Daud ibnu Sawwar, kata Imam Ahmad. Daud ibnu Sawwar. Iya. Berkata Nabi SAW, muru sibyanakum bis shalah idza balagu sab'an. Perintahkan anak kalian untuk sholat kalau sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha idza balagu asyran. Pukul kalau sudah mencapai usia 10 tahun. Fadriku bainahum fil madaji. Pisahkan tempat tidurnya. Artinya kalau sudah besar, dipisahkan tempat tidurnya. Terus, Kata qala Waqi'u Dawudu bani Sawwar wa sawabuhu Sawwaru bani Dawud. Abu Hamzah qalahu Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma wal amthilatu ala hadza katsirah. Demikianlah dikatakan oleh Waqi', Daud ibnu Sawwar. Tapi yang benarnya Sawwar ibnu Daud, Abu Hamzah. Sawwar ibnu Daud, Abu Hamzah. Dipahamkan? Ini yang benarnya. Demikianlah dikatakan oleh Imam Ahmad sendiri. Jadi Imam Ahmad kan hanya menukil dari perkataan gurunya Waqi'. Paham kan? Waqi' berkata, padahal Waqi' adalah rawi yang thiqah. Nah, rawi yang diterima haditsnya. Guru dari Imam Ahmad, guru dari Imam Syafi'i. Paham kan? Jadi bisa terjadi pada rawi yang terpercaya, yang diterima haditsnya. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan selainnya. Contoh dalam masalah ini banyak. Terus, Atsani qalbu isnadin ala matni ma'rufin bi isnadi akhar. Mithaluhu qala Abu Dawud haddatsana Musaddad haddatsana Isa bin Yunus haddatsana Hisham bin Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dhara'ahu al-qai'u wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi
sahahahu jama'atu min ahlil ilmi iktiraron bidhahiri sanadihi wa innama huwa maklubus sanadi. Baik. Ada namanya qalbu isnad. Dia terbalik sanatnya. Alamatin ma'ruf di atas matan yang terkenal dengan sanat yang lain. Jadi ini matan hadis terkenal dengan sanat lain. Paham kan? Terkenal dengan sanat lain. Sekarang terbalik sanatnya ke sanat yang lain. Contoh, berkata Imam Abu Daud, haddatsana Musaddad, haddatsana Isa bin Yunus, haddatsana Hisham ibn Hassan, an Muhammad ibn Sirin, an Abi Hurairah. Ini kan sanat terkenal, kuat ini. Sanat ini. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man darahul qai wa huwa shaim falaisa alaihi qada. Siapa yang muntah dengan tidak sengaja dalam keadaan berpuasa yang dipaksa oleh muntahnya. Muntahnya menguasainya, tiba-tiba keluar muntahnya. Dalam keadaan puasa tidak perlu kodok. Artinya tidak batal. Wa man istaqa'a, siapa yang muntah dengan sengaja. Sengaja dia masukkan tangannya misalnya. Fal yaqdi, maka hendaklah dia kodok. Disahihkan oleh sekelompok ahli hadis, ahli ilm. Karena tertipu dengan dohir sanad. Tapi ternyata innama huwa maklubus sanad. Sungguh ini adalah sanadnya telah ditukar. Terus. Summa qala hafizallah, qala Abu Dawuda, sami'tu Ahmada su'ila, mas asoha ma fihi, yakni man dhara'ahul al-qai'u wa huwa sha'imun. Qala Nafi'u an Ibnu Umar, qultu lahu hadithu Hishamin an Muhammadi an Abi Hurairata. Qala laisa min hadha syai'un, innama huwa hadithun man akala nasiyan, yakni wa huwa sha'imun. Fallahu at'amahu wa saqahu. Ini dia. Berkata Imam Abu Daud, saya mendengar Ahmad ditanya, ma'asahu ma'fi. Dah? Apa kesohihan yang ada padanya? Yaitu siapa yang muntah dengan tidak sengaja dalam keadaan puasa. Belum berkata, Nafi an Ibnu Umar. Dah? Itu dari Nafi, dari Ibnu Umar. Itu haditsnya. Bukan dari Abu Hurairah. Itu Nafi dari Ibnu Umar. Saya katakan kepadanya, hadits Hisham an Muhammad an Abi Hurairah tadi yang ada di sanad. Dah? Hisham ibn Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Qala laisa min hadza syai'. Bukan sanad itu. Sanad man darahul qai itu dari Nafi an Ibnu Umar. Paham ini? Sanad yang benarnya hadits tadi an Nafi an Ibnu Umar itu yang man darahul qai. Adapun hadits Abu Hurairah yaitu dari Hisham dari Muhammad dari Abu Hurairah itu adalah hadits man akala nasian. Paham tak? Sanad jadi sanadnya ketukar. Hadits Abu Hurairah adalah man akala nasian wa shaim. Siapa yang makan karena lupa dalam keadaan dia berpuasa. Itu yang benarnya. Maka hendak dia lanjutkan puasanya, itu hanyalah makan dan minum yang Allah kasih. Tapi hadits tentang muntah itu haditsnya Ibnu Umar. Itu haditsnya Ibnu Umar. Jadi ini sanadnya tertukar. Sanadnya tertukar. Ini namanya qalb. Terus. Yakni anna sanada as-sabiqa innama huwa ala hadithin man akala nasian. Itu dia. Maksudnya sanad hadits tadi yang di atas qala Abu Daud tadi itu adalah sanad untuk hadits man akala nasian. Tapi sudah tertukar sanadnya. Terus. Wa huwa kadzalika fahuwa fi sahihaini min tariqi Yazid bin Zari' wa Ismail bin min tariqi Yazid bin Zurai' wa Ismail bin Ulayyah an Hishami bin Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyatimma saumuhu falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Ini dia. Ya dia seperti itulah dalam Bukhari Muslim. Dari jalan Yazid ibn Zurai', dari Ismail ibn Ulayyah, dari Hisham ibn Hassan, dari Muhammad ibn Sirin, dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, siapa yang lupa dalam keadaan puasa kemudian dia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Sungguh tiada lain dia diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Ini sanad hadis tadi untuk itu. Terus Al-wahimu Hishamu bin Hassan kama dzakarahu ad-Darimi. nah sekarang tinggal kita cari
Siapa yang salah sebenarnya? Siapa yang menukar sanad hadis tadi? Yang salah adalah Hisham ibn Hassan. Nah, itu masalahnya di Hisham ibnu Hassan yang memasukkan hadis Abu Hurairah, yang menukar matannya. Seharusnya matan Hisham ibn Hassan dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah adalah man nasya wa husaim. Malah dia masukkan apa? Man darahu al-qai. Dipahamkan? Itu yang salah. Terus Bayyanal Bukhariyu al-qalba faqala innama yurwa hadha ya'ni man dhara'ahu an Abdullah bin Sa'id an Abi Hurairah rafa'ahu wa Abdullah bin Sa'id huwal makburi qala Ahmad munkarul hadis. nah ini dia. Kata beliau dijelaskan oleh Imam Bukhari qalbnya. Terbalik ke sanadnya. Faqala innama yarwi hadha ya'ni man darahu al-qai an Abdullah bin Sa'id an Abi Hurairah. Bukan dari jalur Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah. Ada dari Abu Hurairah tapi jalur lain yang tidak terkenal bahkan doif. Dari Abu Hurairah doif sanatnya. Paham kan? Imam Bukhari menjelaskan. Man dharahul qai ini dari Abdullah ibn Sa'id, dari bapaknya itu Sa'id, kemudian dari Abu Hurairah. Itu bukan dari tadi. Siapa tadi? Bukan dari Hisham ibn Hasan, kemudian dari siapa? Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah. Bukan. Kalau man dharahul qai memang ada dari hadits Abu Hurairah, cuman jalurnya tidak terkenal. Jalurnya tidak terkenal. Ya, Abdullah bin Sa'id al-Makburi berkata Ahmad mungkarul hadits. Itu kalau itu haditsnya mungkar. Artinya hadits terkait dengan muntah dengan sengaja atau tidak sengaja itu dhaif kalau jalur Abu Hurairah. Itu dhaif kalau jalur siapa? Abu Hurairah. Karena dalam sanadnya dalam jalur Abu Hurairah ada Sa'id, ada siapa tadi? Abdullah ibn Sa'id al-Makburi. Dia adalah mungkarul hadits. Terus Fawadoha bihadha anna Hishaman wahima farokkaba sanadal hadithi as-sahihi ala matni hadithin akhor fi tariqin munkarin wallahu muwaffiq. baik, maka jelas dengan ini Hisham ibn Hassan tadi wahima dialah yang salah. Maka rokiba dia menyusun sanad hadis sahih ke matan hadis lain dari jalan yang mungkar. Jadi sehingga ulama yang tertipu dengan riwayat Abu Daud mengatakan hadis man dharahul qai hadis Abu Hurairah dengan jalur Abu Daud tadi sahih. Padahal ini terjadi kesalahan dari siapa? Hisham ibn Hassan yang telah menukar sanadnya. Jadi sebagian ulama tertipu dengan sanad itu dan mereka mengatakan apa? Sahih, padahal tidak sahih. Ini kesalahan dalam menukil sanad dan matannya. Terus Aqsamu qalbil matni ya'ti ala wajhaini. Al-awwalu taqdimun wa ta'khiru fil matni nafsihi. Ats-tsani naqlu matni ala sanadin laisa lahu. baik. Pembagian kolb matan. Jadi kemarin kan itu kolb sanad. Kolb sanad ada dua. Ada amdan sengaja, ada khoto. Nah, ada kesalahan. Kemudian sekarang adalah kolb matan. Matannya yang dibalik. Matannya yang dibalik. Ini juga ada dua sisi. Ada namanya takdim ta'khir di matan itu sendiri. Sebenarnya matan hadis itu sama, cuman di riwayat lain dia di belakang, di riwayat yang lain dia di depan, dibalik. Iya. Yang kedua, naqlu matan ala sanadin laisalah. Menukil matan di atas sanad yang tidak ada padanya, tidak dimiliki oleh dia. Contoh, Misalul wajhil awwali ka qauli Ibni Abbas radhiyallahu anhuma lamma qama yusolli fil laili ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qala fakumtu an yaminihi fa akhadani faja'alani an yasarihi al haditsu wa qad hakama muslimun wa ghairuhu ala hadza bil ghalati wa anna sawabahu annahu qama an yasarihi fahawlahu ila yaminihi kama huwa ma'lumun. Masya Allah. Contoh sisi yang pertama ya, yaitu matannya terbalik. Seperti ucapan Ibn Abbas. Tatkala dia sholat malam bersama Nabi, beliau berkata, saya berdiri di kanannya. Ya kalau di kanan, kenapa Nabi tarik lagi?
Kan memang orang itu kalau sholat menjadi makmum di imam, dia berdua saja, kan berdiri di mana? Di kanan atau di kiri? Kan di kanan. Tapi lihat ini mata, lihat ini mata. Jadi kata Ibnu Abbas, saya sholat di kanannya, maka Nabi mengambilku dan menjadikanku di kiri. Kan dia sudah benar sholat di kanan. Setelah itu Nabi mengambilnya supaya dia sholat di sebelah kiri. Berarti kan kalau sahih ini matan, berarti sunnahnya kalau kita bermakmum seorang di imam, berarti di mana? Kiri. Sebelah kiri. Kan begitu seharusnya kalau antum tertipu dengan ini matan yang terbalik. Kata Imam Muslim telah menghukumi dan selainnya. Ini salah. Ini salah. Al-hadal bil ghalat. Mereka Imam Muslim dan selainnya menghukumi ini salah. Dan yang benarnya annahu qoman yasari. Yang benarnya Ibnu Abbas berdiri di kiri. Berdiri di kiri. Fahawwalahu. Maka Nabi mengubahnya. Nariknya. Ila yaminihi ke kanannya. Kamu ma'lum. Jadi yang benarnya. Beliau awalnya berdiri di kiri. Kemudian Nabi menariknya untuk berdiri di mana? Di kanan ya. Sudah. Berarti kalau sholatnya imamnya sendiri, makmumnya sendiri, berdirinya di mana? Di kanan. Itu yang jadinya. Kita bermakmum di sebelah kanannya. Dipahamkan? Ini namanya maklub matan. Sebagaimana dimaklumi. Terus. Hukmul maklubi. Awalan hukmuhu syar'i. In kanal qalbu amdan lil igrabi fahuwa haramun ala fa'ilihi wa muta'atihi fasidun al adalati sarikun min saraqatil hadithi wa in kana amdan lil ihtibari fa in kana yantahi al qalbu bintihail ihtibari jaza ma'al karahati wa illa fahuwa haramun wa in kana Khotoan. fa in kana khotoan fala yukallifu bihi lakin idza buyyina lahu wajaba alaihi ruju'u anhu. Baik, hukum makhluk. Apa hukumnya orang membalik hadis? Pertama hukumnya secara syariat ya. Secara syariat. Kalau sengaja untuk menipu orang, ini haram atas pelakunya. Dan yang melakukannya fasidul adalah. Dianggap fasidul adalah. Rawinya tidak adil. Sarikun min saraqatil hadith. Pencuri dari pencuri hadith. Kalau sengaja karena untuk menguji, maka dilihat. Kalau dia berhenti dengan berakhirnya ujian, boleh. Nah, jadi ada kan orang merubah, kenapa? Untuk ujian untuk menguji. Kalau dia berhenti dengan berakhirnya ujian, tidak apa-apa. Walaupun makruh. Bersama makruh. Tapi kalau dia masih wa'illah, kalau dia tidak berhenti, padahal sudah selesai ujian, masih dia balik, dia lanjut lagi. Maka ini haram. Wa in kana khotoan. Ini sekarang, yang ketiga. Kalau itu karena salah, fala yukallafu bih, maka dia tidak dibebani dengannya. Artinya tidak berdosa. Tidak berdosa. Lakin akan tapi, idza buyyinalah, kalau dijelaskan kepadanya kalau itu salah, wajib baginya untuk kembali bertobat. Ya, wajib kembali bertobat. Ini hukumnya secara syar'i. Terus Thaniyan hukmuhu min haitsu qubuluhu wa rudduhu. Qabuluhu wa rudduhu. Huwa hasilun imma bil qasdi fa in kana lil ikhtibari fala yadurru fa'iluhu min haitsu dabtuhu. Wa in kana lil ikrabi fa sahibuhu matrukun. Wa in kana khata'u mutlaqan khotoan. wa in kana khata'an mutlaqan fa huwa imma ayyakuna syadzan aw munkaron ala hasabi halil mukhti'i wal mukhalifa lahu wallahul muwaffiq. Baik. Yang kedua hukumnya dari sisi diterima atau ditolak hadisnya. Kalau ada yang begitu diterima enggak atau ditolak hadisnya, maka kesimpulannya imma bil qasdi, kadang dia maksudkan ya, fa in kana lil iktibari fala yadur fa'iluh min haitsu dabti. Lihat dah, kalau hanya untuk menguji saja tidak berbahaya pelakunya dari sisi dobatnya. Kalau hanya untuk menguji, dia balik sanad, dia balik matan untuk menguji, tidak berbahaya pelakunya. Tapi wa in kana lil igrab, maksudnya igrab, menipu orang supaya orang tertipu dengan sanadnya, maka pelakunya matruk, ditinggalkan haditsnya. Ada rawi sengaja membalik-balik sanad atau matan, ditinggalkan haditsnya. Wa in kana khotoan mutlaqon, kalau memang murni karena kesalahan,
Ya, tadi kan kalau maksudnya, tergantung maksudnya. Kalau salah mutlak, imma yakuna syaddan maka rawinya dianggap syad atau mungkar sesuai dengan keadaan yang salah dan penyelisihannya. Jadi kalau ada rawi yang salah menukil hadis itu dianggap mungkarul hadis. Mungkarul hadis tidak bisa dijadikan penopang dan tidak bisa ditopang. Wallahul muwaffiq. Terus Madhannul hadithil maklubi al-kamilu libni adi wa du'afa'u lil uqaili wa kutubul ilali ka ilali ibnu abi hatim wa darukutni minal musannafati fihi rafi'ul irtiyabi fil maklubi minal asma'i wal ansabi lil khatibi Syifaul qulubi fi ma'rifatil hadithil maklubi lid doktor Muhammadu Bazmul. baik. Kata belum madon al hadith maklub. Tempat antum bisa cari contoh hadith maklub. Bisa antum cari di Al Kamil karyanya Ibn Adi. Bisa Du'afa karyanya Al Uqayli. Bisa Kutubul Ilal. Kitab-kitab yang membahas hadith-hadith yang ada cacatnya. Seperti Ilal Ibn Abi Hatim, demikian pula Al-Ilal Ad-Darqutni. Boleh. Dan termasuk karangan yang ditulis pada ini adalah Rafi'ul Irtiyab fil Maklubi minal Asma'i wal Ansab. Tapi ini khusus nama dan nasab. Kadang ada orang terbalik dari sisi nama dan terbalik dari sisi nasab. Tahu nasab ya? Penyandarannya. Penyandarannya ke daerah mana dia tinggal. Karyanya Al-Khatib, Al-Baghdadi rahimahullah. Terus ada buku kedua dan ini buku kontemporer sekarang yang terbaru. Syifaul Qulub fi ma'rifatil hadithil maklub. Ya, Syifaul Qulub fi ma'rifatil hadithi al-maklub karyanya Dr. Muhammad Bazmul hafizahullah taala wa rahimah. Ini adalah yang antum bisa cari ya hadith-hadith yang disebutkan. Selesai al-maklub. Al-maklub. Alhamdulillah. Setelah itu hadith al-fardu. Hadith al-fardu. Kita cukupkan dulu. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.